Angin sore menyapu pelataran Masjidil Haram dengan lembut. Langit tampak keemasan, memantulkan cahaya senja yang jatuh di antara menara-menara tinggi. Di tengah jutaan manusia yang mengelilingi Ka'bah, seorang wanita tua berdiri dengan tubuh gemetar. Namanya Maryam, 67 tahun. Tubuhnya renta, langkahnya terlatih, tapi wajahnya dipenuhi harap dan cahaya yang sulit dijelaskan. Ia mengenakan mukena putih bersih yang telah dijahit sendiri dengan tangan keriputnya, berminggu-minggu sebelum keberangkatan. Ia tidak membawa banyak barang, hanya satu koper kecil, Al-Quran yang lusuh di pelukannya, dan satu foto usang yang diselipkan di dalam dompet kecil, foto suaminya, Hasan, yang telah wafat lebih dari 3 dekade lalu. Bu Maryam bukan orang kaya. Sejak Hasan meninggal tertimpa bangunan tua saat bekerja sebagai buruh proyek, hidup berubah drastis. Ia harus membesarkan 3 anak laki-lakinya sendirian. Siang menjahit, malam menyetrika baju tetangga. Sering kali ia menahan lapar agar anak-anaknya tetap bisa sekolah. Tapi ia selalu berkata dalam doanya, "Ya Allah, jangan ambil lelahku sia-sia. Izinkan aku mengunjungi rumahmu sebelum kau panggil aku pulang." Anak-anaknya kini sukses. Satu jadi dosen, satu bekerja di luar negeri, satu lagi punya usaha catering. Tapi kesibukan dan jarak membuat mereka semakin jarang pulang. Meski sesekali mengirim uang, panggilan video atau sapaan sederhana sering luput. Tiket haji itu bukan hadiah dari anak-anak. Itu hasil tabungan bertahun-tahun. Uang koin yang ia masukkan ke dalam kaleng bekas susu, uang dari baju yang ia jahit dengan rabun yang makin parah, dan sisa dari jualan kue kering saat lebaran. Mak nggak mau nunggu orang lain, katanya pada tetangganya, Ibu Salamah. Kalau tahun depan Mak nggak kuat lagi, atau kalau Allah keburu panggil Mak, gimana? Biar Mak pergi sendiri. Lagi pula, ini bukan perjalanan ke tempat wisata. Ini perjalanan pulang. Hari itu, setelah menyelesaikan putaran ke-7 tawaf, Bu Maryam berhenti di dekat sudut Ka'bah. Pandangannya tertuju pada Hajar Aswad. Batu hitam itu tampak kecil di tengah kerumunan besar, tapi begitu bercahaya di matanya. Ia telah memimpikannya momen ini sepanjang hidupnya. Ia ingin menyentuhnya. Ia ingin mencium jejak para nabi, ingin menyalurkan seluruh cinta dan rindu yang selama ini ia simpan sendirian. Namun langkahnya goyah, nafasnya berat, dadanya terasa sempit. Dalam kerumunan itu, seorang perempuan muda berpakaian putih juga melihatnya. Namanya Zulaiha, relawan haji dari Indonesia. Ia melihat Bu Maryam hampir terjatuh, lalu segera menyusul dan memegang lengannya. "Bu, pelan-pelan ya, saya bantu," katanya lembut. Bu Maryam menoleh, tersenyum kecil. "Terima kasih, Nak. Ibu ingin cium Hajar Aswad." Cuma itu, dengan tenaga yang tersisa dan bantuan Zulaiha, ia mendekat. Tubuh-tubuh berdesakan, tapi entah bagaimana, lorong kecil terbuka. Seolah semesta mengizinkan langkah terakhir itu. Tangan keriputnya menyentuh batu itu. Lalu ia mendekatkan wajahnya, mencium perlahan. Di detik itu, waktu seakan berhenti. Air matanya jatuh. Suaranya berbisik lirih. "Ya Allah, aku telah menepati janjiku. Aku datang ke rumahmu, membawa semua luka dan harapan. Kalau ini akhirku, ambillah. Di sini, di hadapanmu. Aku telah lelah. Aku rindu." Dan seakan Allah menjawab, tubuh Bu Maryam perlahan lunglai. Zulaiha menjerit kecil dan segera memeluknya. Wajah Bu Maryam masih bersandar di bahunya. Tapi senyum itu, masih terukir di bibirnya. Dokter menyatakan Bu Maryam wafat karena serangan jantung. Namun wajahnya tampak damai, seperti bayi yang baru tidur dalam pelukan ibunya. Jenazahnya dimakamkan di Makkah, sesuai permintaan yang pernah ia sampaikan pada tetangganya. Kalau Mak meninggal di sana, itu hadiah paling besar dari Allah. Mak pengen tidur di tanah suci. Ketiga anaknya terbang ke Arab Saudi setelah mendapat kabar. Mereka menangis terseduh saat melihat makam sang ibu yang bersih dan sunyi. Tapi air mata itu tak bisa menghapus luka yang lebih dalam, penyesalan karena terlalu lama sibuk dan tak melihat isyarat bahwa ibu mereka hanya ingin sedikit perhatian. Zulaiha, yang sempat mendampingi Bu Maryam di saat terakhir, memberikan sesuatu kepada mereka, foto terakhir sang ibu saat mencium Hajar Aswad. Ia memotret dari kejauhan, tak sengaja. Di foto itu, wajah Bu Maryam begitu damai, matanya tertutup, dan senyumnya menggetarkan hati. Di balik foto itu, Zulaiha menulis satu kalimat. Ia tak hanya menepati janjinya kepada Tuhan,
tapi juga mengajarkan kita bahwa cinta sejati adalah tentang memberi, meski tak pernah diminta untuk kembali.